Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengelompokan media. Jadi di video sebelumnya kita telah membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan media, bagaimana definisi media secara umum maupun media di dalam konteks pembelajaran. Kemudian kita juga telah membahas bagaimana contoh-contoh penerapan media pembelajaran, khususnya di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai pengelompokan media. Jadi di video ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan kelompok media sederhana. Jadi ada kelompok-kelompok media dan salah satunya adalah kelompok media sederhana. Kemudian yang kedua, kita juga akan membahas bagaimana saja ragam media pembelajaran, apa-apa saja yang termasuk di dalam media pembelajaran. Kemudian yang terakhir, kita juga akan mengkaji tentang multimedia. Yang pertama adalah kelompok media sederhana. Jadi di dalam konteks kelompok media itu terbagi menjadi beberapa jenis. Ada kelompok media yang mahal, ada kelompok media yang membutuhkan biaya yang mahal di dalam pembuatannya. Kemudian ada juga kelompok media yang tidak mahal di dalam membuatnya. Nah, kelompok yang tidak mahal ini, tidak mahal di dalam dari segi pembuatannya, itu termasuk ke dalam kelompok media sederhana. Jadi kira-kira seperti itu pengertian sederhananya dari kelompok media sederhana ini. Kemudian tentu saja di dalam kelompok media sederhana itu terdapat unsur-unsur yang terkait dengan media sederhana ini. Jadi terdapat 5 unsur di dalam media sederhana. Yang pertama adalah unsur kesederhanaan. Jadi tentu saja di dalam suatu media unsur kesederhanaan ini menjadi poin penting di dalam suatu media sederhana. Bagaimana suatu media itu dirancang sesederhana mungkin. Jadi tidak di dalamnya tidak terlalu banyak misalnya teks, hanya menampilkan gambar saja, hanya sesederhana itu. Kemudian unsur yang kedua adalah adanya unsur keterpaduan, di mana unsur keterpaduan ini artinya di antara elemen-elemen yang ada di dalam suatu media itu saling berhubungan, ada keterpaduan antar elemennya. Kemudian yang ketiga ada unsur penekanan. Jadi di dalam suatu media guru sebagai pembuat media itu menekankan pada suatu elemen yang dipelajarinya, sehingga peserta didik fokus kepada elemen yang ada di dalam suatu media tersebut, sehingga peserta didik akan tergugah hatinya di dalam belajar ketika melihat elemen tersebut. Jadi ada penekanan pada suatu elemen yang ada di dalam suatu media pembelajaran atau media pembelajaran yang sederhana ini. Kemudian yang unsur selanjutnya adalah unsur keseimbangan. Jadi terdapat keseimbangan antara elemennya. Jadi misalnya keseimbangan ini dapat dilihat dari keseimbangan tata letak antar elemen-elemen yang ada di dalam suatu media sederhana. Kemudian unsur yang terakhir adalah unsur bentuk. Jadi tidak serta-merta segala bentuk dari suatu elemen itu dimasukkan di dalam suatu media, akan tetapi hanya bentuk-bentuk yang berhubungan dengan pembahasan yang dimasukkan. Jadi guru harus pintar di dalam memasukkan bentuk untuk ke dalam pembuatan suatu media sederhana. Kemudian jenis-jenis media sederhana pada umumnya ada 4 ya. Yang pertama adalah media gambar. Jadi media sederhana ini sangat sederhana sekali. Guru hanya menampilkan suatu gambar, kemudian peserta didik akan menginterpretasi maksud dari gambar tersebut, tentunya dibantu juga dengan gurunya sebagai pembuat media atau penyedia media. Kemudian ada juga jenis yang kedua adalah jenis poster. Jadi mirip dengan jenis media yang sebelumnya, yakni gambar, di mana poster ini itu lebih komplit daripada gambar. Kemudian bisa saja berupa campuran antara teks dengan ilustrasi misalnya. Kemudian ada juga media papan tulis. Media papan tulis ini umumlah digunakan bagi seorang pendidik di dalam melakukannya, dan ini termasuk ke dalam jenis media paling sederhana karena hanya bermodalkan papan tulis saja dan spidol ataupun kapur tulis
untuk menggunakannya. Kemudian ada juga media realia, di mana media ini berkaitan langsung dengan yang dibahas, misalnya menghadirkan bentuk nyata dari suatu materi, ataupun hanya berdasarkan bayangan, tapi hal ini ada di dalam kehidupan sehari-harinya peserta didik, sehingga peserta didik pun dapat memahami media ini, memahami pembelajaran melalui media realia ini. Kemudian kita masuk ke dalam ragam media pembelajaran. Jadi ragam media pembelajaran banyak sekali ragam media pembelajaran yang telah dikemukakan oleh banyak juga para ahli, dan masing-masing ahli ini memiliki pandangan yang berbeda mengenai pengelompokan ragam media pembelajaran. Akan tetapi ketika dilihat dari pandangan-pandangan ahli tersebut, maka macam-macam media pembelajaran itu pada umumnya terbagi menjadi 4. Yang pertama, media audio. Media audio yakni bagaimana seorang guru atau seorang pendidik memberikan pembelajaran melalui audio, melalui suara. Kemudian ada juga media visual, bagaimana seorang pendidik menampilkan suatu materi pembelajaran melalui media-media visual seperti media gambar misalnya, atau media poster tadi yang termasuk ke dalam kelompok media sederhana. Kemudian ada juga yang ketiga, yakni media audiovisual, gabungan antara suara dengan gambar, misalnya televisi, kemudian film atau video. Kemudian yang keempat, media pembelajaran yakni media serba aneka. Media serba aneka ini maksudnya media yang disesuaikan dengan potensi yang ada di suatu lingkungan pendidikan. Misalnya saja penggunaan papan tulis itu termasuk ke dalam media serba aneka. Atau media realita, bagaimana seorang pendidik mengajarkan suatu materi pembelajaran kepada peserta didiknya dengan menghadirkan langsung, misalnya pembelajaran tentang hewan, maka membawa hewan ke dalam kelas itu termasuk ke dalam media realita, yang termasuk ke dalam tadi media serba aneka. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan multimedia. Jadi di video sebelumnya kita telah mengkaji bahwasanya media itu diartikan sebagai suatu alat atau sarana yang digunakan oleh peserta didik di dalam menyampaikan pesan atau di dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Jadi bagaimana seorang pendidik menyampaikan pesan kepada seorang peserta didik ataupun antara peserta didik itu sendiri. Kemudian jika kita tambahkan kata multi di depannya, multi, jadi artinya alat atau sarana yang digunakan di dalam pembelajaran itu ada banyak. Jadi menggabungkan beberapa alat atau sarana di dalam suatu media, itulah yang dimaksud dengan multimedia. Elemen-elemen yang ada di multimedia pada umumnya ada 5, yakni yang pertama ada elemen teks, di mana teks ini tentu saja membantu peserta didik di dalam memahami suatu materi pelajaran, karena hanya teks dengan teks peserta didik dapat membaca apa sih yang dimaksud suatu materi itu. Nah, kemudian ada juga elemen gambar, elemen visual, di mana dengan menghadirkan gambar di dalam suatu multimedia itu akan membantu peserta didik untuk lebih memperhatikan lagi pembelajarannya, karena media visual ini, yakni gambar ini, itu menjadi daya tarik tersendiri bagi peserta didik untuk memperhatikan suatu materi pelajaran. Kemudian yang ketiga ada elemen bunyi, sehingga di dalam multimedia ini ada visual tadi, kemudian ada bunyi, sehingga bisa disimpulkan multimedia ini juga berbasis audiovisual, sehingga semakin berdampak kepada motivasi peserta didik di dalam menerima suatu pembelajaran. Kemudian ada video, jadi tadi ada gambar, ini juga bisa dimasukkan video ke dalam suatu multimedia, sehingga pembelajaran itu juga lebih interaktif lagi. Kemudian yang terakhir, elemen yang umumnya ada di dalam suatu multimedia adalah animasi, di mana dengan animasi yang ada di suatu multimedia itu membantu peserta didik di dalam memperhatikan pembelajaran. Kemudian jika kita lihat dari segi jenis, multimedia ini terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama ada multimedia content production, di mana multimedia ini
terkhusus kepada bagaimana seorang pendidik memproduksi konten-konten pembelajaran, apakah itu multimedia yang menggabungkan ke semua tadi, keseluruhan elemen, ataupun beberapa elemen yang ada di dalamnya. Itu termasuk ke dalam kategori multimedia content production. Kemudian ada multimedia communication, di mana ini lebih kepada bagaimana multimedia ini digunakan sebagai media komunikasi atau media penyiaran. Kemudian pemanfaatan sistem multimedia ini dapat tidak hanya digunakan pada media pembelajaran saja, tetapi di berbagai bidang dapat digunakan sistem multimedia ini. Yang pertama ada tentu saja media pembelajaran, misalnya dengan penggunaan e-learning. Kemudian ada bagaimana kita menggunakan multimedia ini sebagai sarana pelatihan. Kemudian ada sarana informasi umum seperti internet misalnya. Kemudian bisnis dan penjualan itu juga bisa menggunakan multimedia, sehingga bisnis yang ada itu juga bisnis yang kita sedang bangun itu dapat berjalan dengan semaksimal mungkin. Kemudian yang terakhir tentu saja pemanfaatan sistem multimedia ini dapat memajukan ilmu kesehatan. Ditemukan misalnya X-ray, kemudian yang ibu hamil misalnya dulunya yang tidak mengetahui apa jenis kelamin anaknya atau apa yang terjadi di dalam kandungannya, dengan berkat adanya multimedia itu dapat melihat kondisi janin yang ada di dalamnya. Jadi mungkin itu saja materi kita atau pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.